Untuk hari ini kita akan masuk nanti dalam pembelajaran, akan tetapi sebelumnya kita akan menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Sebelum kita berdoa, kita akan menyanyikan satu lagu, Bangun Pemudi Pemudi. Dan saya undang semuanya kita berdoa. Taruh gini. 3, 2, ya. Bangun pemudi pemuda Indonesia, tangan baju musik singkat untuk negara, masa yang akan datang, kewajiban mula menjadi tanggunganmu terhadap nusa, menjadi tanggunganmu terhadap nusa. Tuhan Yesus yang baik, kami selamat hari Tuhan atas kasih yang Tuhan yang telah Kau berikan bagi kami. Ya Bapa di surga, pada saat ini kami akan memulai mata pelajaran kami. Engkau berkati kami Tuhan, urapilah kami, kiranya kami bisa menangkap apa yang diberikan kepada kami pada hari ini, dan berkati juga guru kami yang mengajar pada hari ini Tuhan. Engkau berkati, hanya apa yang disampaikan Hamba-Mu bisa memberkati kami di tempat ini. Ini hidup dan jiwa raga kami Bapa, hanya kami serahkan di dalam kami Bapa. Biarlah Tuhan yang selalu mencampur tangan atas kehidupan kami pada saat ini. Demi dan di dalam nama Bapa kami telah berdoa dan mengucap syukur bagi yang percaya, katakan Amin. Silakan duduk semua. Saya akan mengecek kehadiran kita. Amirius Harefa, Krisdayanti Halawa, Deborah Jessica Pulu, Josephine Putragea, Etimawati Halawa, El Sutrimawati Guru, Tuti Ernawati Guru, Victor Mantabena, Yolanda Friskane, Jupiter Purnama Zeka, Selkenrius Wong, 1 orang absen dan 28 hadir. Baik, untuk hari ini kita akan masuk dalam satu pembelajaran. Sebelumnya kami mau tahu semuanya bawa Alkitab. Kasih di atas meja, dibacakan diri dengan baik. Kita akan masuk dalam pembelajaran kita hari ini. Semangat! Nah, untuk hari ini kita akan masuk pada satu mata pelajaran dengan topik pernikahan Kristen. Akan tetapi sebelum kita masuk di dalam topik pembelajaran ini, perlu kami akan menyampaikan kompetensi dasar, kompetensi inti di dalam pembelajaran ini. Boleh kita membaca secara bersama-sama, menghayati sampai dengan tiga. 1, 2, 3. Menghayati dan Dengan kompetensi dasar menghayati nilai-nilai Kristiani dalam kehidupan keluarga dan pernikahan, dan indikator menjelaskan pengertian keluarga, menganalisis makna pernikahan, serta nilai-nilai yang harus dibangun dalam pernikahan Kristen. Tujuan pembelajaran diperhatikan di atas. Kami berharap bahwa dengan nanti pembelajaran ini dilaksanakan, ada beberapa hal yang akan kami harapkan peserta didik kami bisa menguasai. Yang pertama, peserta didik kami harus memahami dan menjelaskan pengertian pernikahan. Yang kedua, peserta didik kami berharap bahwa bisa memaknai pernikahan serta nilai-nilai yang harus dibangun di dalam pernikahan Kristen. Yang ketiga, peserta didik kami akan mengetahui nilai-nilai Kristiani dalam kaitannya dengan pernikahan, khususnya persiapan di dalam menikah.
Yang kelima, kami berharap peserta didik kami bisa memahami hubungan antara anak dengan orang tua, suami dengan istri, hubungan antara sesama saudara. Dan yang terakhir, peserta didik kami berharap dapat menjelaskan hubungan antara teks Alkitab dengan tanggung jawab suami istri. Pernikahan adalah proses pengikatan janji suci di antara laki-laki dan perempuan. Ikrar janji suci biasanya ini dilaksanakan di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Itu arti daripada pernikahan. Oleh sebab itu sebelum menikah perlu ada persiapan. Persiapan dalam jangka panjang dan persiapan dalam jangka pendek. Jadi apa persiapan dalam jangka panjang? Persiapan dalam jangka panjang ini, misalnya kita mau menikah, maka otomatis kita harus tahu kita mau menikah sama siapa. Apa sebenarnya hakikat daripada pernikahan itu? Jadi silakan kita buka Kejadian pasal 2 ayat 24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu hati. Jadi hakikat pernikahan sebenarnya adalah ketetapan sejak awal yang diberikan oleh Tuhan. Siapakah manusia yang dipersatukan Allah di dalam pernikahan pertama? Adam dan Hawa dipersatukan di dalam pernikahan kudus. Hanya ada satu laki-laki dan hanya ada satu orang perempuan. Makanya di dalam pernikahan Kristen kita mengenal pernikahan monogami. Tahu arti pernikahan monogami? Nah, silakan. Apa arti pernikahan monogami? Silakan. Pernikahan monogami yaitu pernikahan satu laki-laki dengan satu perempuan. Baik, terima kasih. Berikan ulangan. Pernikahan monogami adalah pernikahan yang dilakukan di antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Maka di dalam kekristenan pernikahan itu utuh. Hanya dapat dipisahkan yang sudah dipersatukan oleh Allah itu dengan kematian. Maka ada 3 jenis daripada pernikahan. Pernikahan yang pertama adalah pernikahan monogami. Berarti seorang laki-laki memperistrikan seorang perempuan. Yang kedua adalah pernikahan poligami. Tahu? Arti silakan. Apa arti daripada pernikahan poligami? Pernikahan poligami adalah pernikahan antara satu laki-laki dengan perempuan lebih dari satu. Ya, berikan tepuk tangan. Pernikahan poligami adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan beberapa orang perempuan. Maka di dalam pernikahan Kristen kita mengenal satu bagian ini. Pernikahan Kristen adalah pernikahan monogami. Mengapa? Karena dasar Alkitab tadi sudah seorang laki-laki akan menikah dengan seorang perempuan, dan ketika Allah menempatkan manusia pertama di muka bumi ini hanya satu laki-laki dan satu orang perempuan, maka di dalam pernikahan yang benar laki-laki harus menikah dengan perempuan. Kasih di dalam keluarga adalah gambaran cinta kasih Allah. Kasih ini adalah gambaran Allah. Di dalam keluarga dipersatukan antara ayah, ibu, dan anak-anak. Makanya di dalam masyarakat kita mengenal istilah keluarga inti dan keluarga besar. Keluarga inti itu adalah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak. Tapi anak-anak ini anak-anak yang belum menikah. Kalau sudah menikah jangan lagi ada di keluarga inti. Mereka sudah satu keluarga dong. Nah, jadi keluarga inti. Kalau keluarga besar adalah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, kakek, nenek, paman, bibi, tante, dan lain sebagainya. Jadi itu namanya keluarga besar. Pasangan suami istri harus saling membantu.
Mengapa harus saling membangun? Karena kalau tidak saling membangun, maka rumah tangga itu bisa hancur. Tapi bagaimana kuncinya supaya pasangan suami istri bisa harmonis? Harus saling membangun. Seberapa banyak yang diterima dalam keluarga harus disyukuri. Kuncinya sebenarnya dalam bersyukur dalam segala hal. Kalau 1 juta gaji suaminya disyukuri, dikelola dengan baik supaya 1 juta itu bisa untuk keperluan seluruh anggota keluarga. Nah, jadi suami juga harus bilang menyemangati istrinya. Kalau istri ini kan suka disanjung, ya kan? Kamu itu cantik sekali loh. Walaupun sebenarnya udah jelek. Enak sekali masa kamu ini. Walaupun sebenarnya kepedasan, keasinan. Tapi itu dipuji-puji. Pasti perempuan pada suka. Coba kalau perempuan-perempuan itu bikin kue, padahal kerasnya seperti batu. Enak sekali kue kalian ini ya, lembut sekali. Senang mereka. Tapi coba kamu bilang, kue ini seperti batu. Tersinggung kan? Tersinggung karena perempuan itu pakai perasaan. Apakah komunikasi penting dalam keluarga? Penting ya? Penting. Mengapa? Karena komunikasi ini akan membangun kita menjadi lebih baik. Komunikasi kita dengan suami istri, dengan anak itu perlu sekali. Mengapa? Jadi ada beberapa hal. Ternyata di keluarga ada masalah. Jadi masalah di dalam keluarga besar ataupun kecil perlu dibicarakan. Cinta melebihi perasaan. Kalau kita sudah berkeluarga, berarti cinta kita itu lebih daripada perasaan kita. Karena kenapa? Kalau kita waktu berpacaran, kan masih belum seberapa. Ketika kita sudah berkeluarga, maka semua kasih sayang itu harus dicurahkan. Gak boleh dibagi-bagi. Kalau dibagi-bagi nanti selingkuh. Yang ketiga, setiap hari harus memberi ucapan baik dan pujian. Jadi suami istri ini harus memberikan pujian kepada istri, istri juga harus memberikan pujian kepada suami. Misalnya suami berangkat kerja, istri bilang, "Papa, semangat ya, Tuhan Yesus menolong." Senang gak kamu? Senang. Kemudian ada istri begitu, "Mami, tinggal di rumah, masak yang enak." Pasti cantik sekali mami, pulang nanti pijit kaki papa. Pasti senang. Senang kan? Pulang nanti pulang. Mami cantik sekali, pakai apa mami? Maminya juga padahal sebenarnya tidak pakai apa-apa. Oh enggak, cantik sekali loh. Rambutmu bagus sekali, padahal sudah kamu dengan bos. Coba kalau nanti bersih-bersih, pasti dia bilang, "Ayo pak, makan pak." Padahal sebenarnya kan hanya mungkin makanan pas-pasan seperti itu, kan rasanya juga mungkin tidak terasa. Enaknya biasa-biasa aja. Tapi perasaan perempuan langsung menangis. Makanya nanti ada di Indonesia yang namanya belum menangis. Kemudian hati istri. Tapi coba keluarga hadir sebagai gereja domestik. Artinya apa? Gereja ini hadir di dalam dunia untuk memberikan kesaksian pelayanan yang sesungguhnya, seperti halnya tugas panggilan gereja. Jadi keluarga bukan hanya sekedar keluarga. Jadi keluarga ini juga harus mengemban tugasnya dengan baik. Apa sebenarnya fungsi keluarga ini? Fungsi yang pertama adalah fungsi persekutuan. Jadi di dalam keluarga harus dipupuk persekutuan ini. Yang kedua adalah fungsi pelayanan. Jadi harus melayani dengan baik. Jadi istri harus melayani suami, suami harus melayani istri, dan seterusnya. Jadi di antara anggota keluarga itu juga harus ada. Dan yang terakhir adalah harus memberikan kesaksian. Jadi sebenarnya di dalam pernikahan ini, apa sebenarnya dasar-dasar Alkitab? Jadi kita sudah masuk tadi di dalam Kejadian pasal 2 ayat 24 tadi, bahwa sesungguhnya keluarga pertama dibentuk oleh Allah. Dan di dalam keluarga ini harus menunjukkan kasih sayang, seperti Tuhan Yesus juga menyampaikannya kepada kita dan merealisasikannya juga bagi kita. Itu nanti kita bisa baca di dalam Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai dengan 17. Jadi harus menunjukkan kasih sayang di dalam kehidupan keluarga. Jadi harus saling mengasihi, harus saling menghormati, dan menunjukkan itu dengan baik. Dalam Efesus 5 ayat 22 sampai 33 juga, bahwa membangun hubungan pernikahan harus dibangun dengan baik, supaya ketika kita memasuki
era sekarang industri 4.0 sampai nanti kita masuk pada industri 5.0, kita tidak ada permusuhan di antara suami dan istri. Harus dibangun dengan baik. Itulah pernikahan Kristen yang sesungguhnya. Mengapa kita melakukan itu? Karena kita betul-betul hidup dalam Tuhan. Apa sebenarnya tujuan pernikahan? Apakah pernikahan ini hanya sekedar supaya kita bisa melampiaskan apa yang ada di dalam hati kita? Tidak. Jadi tujuan pernikahan yang pertama adalah relasional. Jadi hubungan di antara dua belah pihak. Jadi kalau kita sudah memiliki hubungan yang baik, kalau misalnya kita punya masalah, kan kita bisa berbagi. Sebelum menikah, ketika kalian punya masalah, sama siapa kalian bagi? Sama teman kan? Tapi kalau sudah menikah, itu harus dibagi dengan istri atau suami. Itulah hubungan relasi. Tujuan pernikahan yang kedua adalah saling melengkapi. Kalau hanya perempuan yang ada, itu nggak lengkap. Kalau hanya laki-laki yang ada, tidak lengkap. Makanya ketika Adam diciptakan oleh Tuhan, Tuhan melihat bahwa tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Ternyata kalau seorang diri kesepian, nggak baik. Makanya diciptakanlah yang sepadan dengan dia. Dan yang sepadan dengan dia itu bukan sesama jenis, berarti berlawanan jenis. Itulah hal. Nah, jadi tujuan pernikahan Kristen yang kedua adalah saling melengkapi. Adam punya kelebihan, tapi Adam juga punya kekurangan. Hawa punya kelebihan, Hawa juga punya kekurangan. Makanya memang suami istri ini harus saling melengkapi satu sama lain. Jadi tidak ada yang sempurna di dunia ini. Nah, tujuan yang ketiga adalah rekreasi, ya, senang. Jadi kalau kita sudah menikah ini, ada sukacita kita. Tujuan yang keempat adalah mendapatkan keturunan. Berarti ini hanya salah satu tujuan pernikahan, tapi bukan tujuan satu-satunya. Pernikahan Kristen berbeda dengan pernikahan secara umum. Pernikahan umum adalah ikatan lahir dan batin di antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri. Itu pernikahan secara umum. Apa perbedaannya dengan pernikahan Kristen? Pernikahan Kristen adalah komitmen untuk memegang perjanjian cinta yang dibuat oleh suami istri di hadapan Allah. Kesimpulannya, pernikahan Kristen adalah persekutuan hidup di antara dua jenis manusia, dua jenis kelamin yang dimaksudkan di sini, yang di dalamnya didasarkan dengan kasih dan kesetiaan. Pernikahan Kristen dapat terjadi karena kehendak manusia dan juga kehendak Tuhan. Dalam Matius 19 ayat 6, apa yang telah dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Oleh karena itu Tuhan selalu terlibat di dalam setiap hal yang terjadi dalam kehidupan pernikahan. Ya. Baik, jadi sejauh dari para materi tentang Kristen, jadi ada 3 jenis pernikahan tadi, yaitu monogami, poligami, dan pernikahan poliandri. Yang mau saya tanyakan adalah berkaitan dengan pernikahan monogami Kristen. Jadi jika pada awalnya pernikahan monogami ini adalah suatu ketetapan yang telah Allah letakkan dalam Kejadian pasal 2 ayat 24. Jadi ada yang menjadi pertanyaan saya di sini. Jika memang Allah telah menetapkan pernikahan itu pada awalnya adalah hanya satu laki-laki dengan satu perempuan, lalu jika kita perhatikan dalam kitab PL, dalam kisah raja-raja khususnya Salomo ini, jadi Salomo ini adalah seorang yang diberkati oleh Allah, namun dia memiliki 1000 istri, yang mana 700 istri yang sah dan 300 bundiknya. Jadi mengapakah hal demikian bisa terjadi sementara Salomo sendiri adalah orang yang dekat dengan Allah, lalu mengapa Allah membiarkan hal tersebut terjadi? Kita memperhatikan pada dalam Kejadian pasal 1 ayat 2, ketika Allah melakukan perancangan untuk manusia diciptakan, dan setelah itu diciptakanlah mereka laki-laki dan perempuan, belum ada dosa.
Tapi kalau kita memperhatikan Kejadian pasal 3, manusia jatuh ke dalam dosa. Maka akibat daripada dosa ini, ketetapan sejak dari awal tadi dilanggar oleh manusia. Termasuk ketetapan tentang pernikahan ini. Jadi seolah-olah bahwa dengan manusia jatuh ke dalam dosa, apa yang diinginkan oleh hatinya dia lakukan. Padahal dari awal sudah disampaikan bahwa seorang laki-laki hanya memperistirahatkan satu orang perempuan. Kalau kita memperhatikan kasus Salomo, betul, dan bukan hanya Salomo. Daud pun melakukan itu orang tuanya. Sudah punya istri, sudah punya suami orang lain. Istri ini sudah punya suami, kecuali kalau anak gadis yang mungkin saja karena dia seorang raja bisa saja. Tapi ini seorang istri yang sudah memiliki suami, itu Abil kan? Abil, yaitu istri daripada Uriah. Si Daud ambil, hanya gara-gara dia naik di atas, dia lihat cewek cantik lagi mandi, mungkin lagi tidak ada baju, dia berpikir putih sekali cewek itu. Dia kepingin mau ambil jadi istrinya, padahal perempuan itu sudah punya suami. Salah nggak itu? Salah. Makanya juga Israel dihukum oleh Tuhan. Ini sebenarnya mengapa ketetapan dari awal ini dilanggar? Itu akibat daripada dosa. Maka kembali kita ketika Yesus telah datang ke dalam dunia. Kan kedatangannya ini kan untuk membaharui segala sesuatu yang tadinya tidak benar. Maka dibawalah pemikiran manusia itu kepada hal yang benar supaya kita kembali kepada yang awal. Maka inilah yang harus diperhatikan, bahwa dasar pernikahan Kristen adalah di dalam Kejadian pasal 2:24 itu diberikan pemahaman kepada orang yang sudah jatuh ke dalam dosa, termasuk kita. Kita ini sudah diberikan pembaharuan, kita sudah dibawa kembali kepada pembaharuan, kepada pengenalan yang benar. Maka kita harus kembali bahwa sesungguhnya apa yang dilakukan oleh nenek moyang kita salah. Maka jangan diikuti. Baik, pembelajaran kita untuk hari ini, kita akan melaksanakan diskusi kelompok. Maka untuk kelompok yang beberapa minggu lalu kita sudah laksanakan diskusi kelompok dan kami sudah berjanji memberikan penghargaan itu. Jangan dilihat dari isinya, dinikmati saja dengan pengertian sejarah. Kelompok yang akan saya sebutkan itu dengan nilai tertinggi. Dengan jumlah nilai pada diskusi kelompok sebelumnya 96 diraih oleh kelompok 2. Nilai kedua dengan total nilai 95 diraih oleh kelompok 4. Dengan nilai tertinggi ketiga diraih oleh kelompok 5. Semakin lama semakin tidak ada perkembangannya. Dan kelompok nilai keempat tertinggi yaitu kelompok 1. Dan seterusnya kelompok 2 dan 3. Jangan goyang-goyang. 4. Kita kembali ke belakang dan langsung kita bentuk diskusi kelompok yang baru. Amplop ini jangan dibuka. Saya mau memberitahukan bagaimana bentuknya. Jangan dibuka. Pegang saja. Tuhan, ku percaya rencanamu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman memberi masa depan, damai sejahtera penuh harapan. Ku tahu rencanamu indah bagiku, ku tahu kehendakmu baik bagiku, ku tahu rencanamu
baik bagiku. Tuhan, ku percaya rencanamu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman, memberi masa depan, damai sejahtera, penuh harapan. Ku tahu rencanamu indah bagiku, ku tahu kehendakmu baik bagiku. Ku tahu rancanganmu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Rencanamu indah bagiku, ku tahu kehendakmu baik bagiku, ku tahu rancanganmu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Ku tahu rencanamu indah bagiku, ku tahu kehendakmu baik bagiku, ku tahu rancanganmu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Bisa mempresentasikan hasil diskusi. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami dari kelompok 1. Kami akan menjelaskan apa dampak jika perempuan melakukan pernikahan poliandri. Kita sudah tahu bahwa pernikahan poliandri adalah pernikahan satu perempuan dengan banyak laki-laki. Jadi dampak yang akan terjadi di situ jika terjadi pernikahan ini, suaminya saling berantem, berkelahi, saling cemburu, iri hati, dan akhirnya menimbulkan kehancuran keluarga. Berikan tepuk tangan. Jadi kesimpulannya adalah pernikahan poligami sangat bertentangan dengan ajaran Kristen, sebab Allah menghendaki pernikahan itu terjadi berdasarkan janji yang suci yang diikrarkan di hadapan Allah supaya mereka hidup dalam satu kesatuan, saling menyempurnakan, hidup rukun dan takut akan Tuhan. Baik, berikan tepuk tangan untuk kelompok ini. Sekarang kita dengarkan pemaparan dari kelompok 3. Ada yang namanya kekacauan antara suami dan istri, serta tidak ada yang namanya komitmen yang sudah dibangun sejak awal, dan saja tidak ada di dalam suatu keluarga. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Apakah berpacaran sebelum menikah itu perlu dilakukan? Perlu, karena berpacaran sebelum menikah itu lebih baik, karena selama masih berpacaran kita perlu tahu atau mengetahui lebih dalam sifat atau bagaimana dia cara berpacaran dengan kita, sehingga dapat menghargai istri atau suami ketika sudah menikah. Baik, terima kasih tepuk tangan untuk kelompok. Jadi intinya, apakah perlu berpacaran sebelum menikah? Perlu, supaya kita tahu kelebihan, kekurangan orang lain, kebutuhan orang lain, kejelekan orang lain, dan bisa kita terima apa adanya. Kalau kita sudah siap untuk menerima segala kekurangannya, berarti mantapkan langkah untuk harus menikah. Setelah diskusi kelompok ini,
kita akan melaksanakan pretest. Jadi silakan kembali ke posisi semula. Silakan diskusi kelompoknya dikumpulkan di depan supaya kami juga bisa memberikan penilaian kembali untuk tugas berikutnya. Nanti setelah pretest akan saya umumkan siapa nilai terbaik. Sudah? Satu deh. Untuk itu kami berterima kasih kepada siswa-siswi kami yang hari ini bisa belajar, bisa mengikuti pembelajaran hari ini sampai selesai. Sebelum kita kembali ke tempat kita masing-masing, saya mengajak kita semuanya berdiri. Kita akan berdoa. Ya Tuhan, pada saat ini kami juga bersyukur kami telah melaksanakan pembelajaran kami pada saat ini, yaitu mata pelajaran Pak. Dan kiranya apa yang disampaikan oleh Bapak mengaku mata pelajaran Pak pada saat ini bisa kami terima di dalam hati kami, bisa kami tanamkan di setiap hati kami sebagai tetap kami di masing-masing yang datang. Terima kasih Tuhan, Engkau sertai kami di kehidupan kami selanjutnya, Engkau berkati kami Tuhan Tuhan. Jadi saat ini kami akan berpisah, hanya Tuhan yang selalu bersama-sama dengan kami menghindarkan kami dari segala berbahaya, segala kecelakaan. Hingga kami boleh sampai kepada Tuhan kami masing-masing dengan penuh selamat dan sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus. Bila hidup kami diberkati dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam.